tokoh, menjadi otak pembuatan pasukan koalisi. Ini bahaya, sakit hati. Lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanan bin Abul Haqiq. Ada yang kurang di sini, jemaah. Ada yang kurang, tolong ditambahkan. Di keterampilan dalam perang, mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang dan jumlah yang banyak. Kemudian ditambahkan walaysa lahum minal buyut wal ahsab, dan mereka tidak memiliki strata sosial yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Baik, apa hubungannya jemaah? Bicara mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki jumlah pasukan yang banyak, tapi mereka bukanlah bangsawan. Mereka tidak memiliki strata sosial seperti yang dimiliki Bani Nadir, karena mereka juga adalah yang bangsawan yang ini. Biasanya mereka akan nurut. Mereka akan lebih condong kepada yang bangsawan nih. Kita lanjutkan. Latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengusir Bani Nadir hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang, jumlah yang banyak, dan mereka tidak memiliki strata sosial yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Bani Nadir. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanan bin Abul Haqiq, Hauzah bin Qais al-Waili, dan Abu Amir yang terkenal dengan kefasikannya serta yang lainnya menuju Mekah. Mereka mengajak Quraisy dan penduduk-penduduknya untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membentuk pasukan koalisi. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami datang untuk bekerja sama dengan kalian untuk menjadikannya musuh bersama dan memeranginya. Kemudian orang Quraisy menyambutnya dengan semangat dan gembira. Barakallahu fikum. Taib, di sini ada yang perlu diperbaiki. Kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad. Enggak, bukan mengalahkan. Bahasanya yang lebih pas, menghabisi. Nastaksil artinya menghabisi sampai akarnya. Kalau sekedar kalah, mereka nanti nyerang kembali. Dan Huyai bin Akhtab ini bukan dari Khaybar. Huyai bin Akhtab ini termasuk dari tokoh Bani Nadir yang mereka diusir dari kota Madinah. Dan Huyai bin Akhtab ini mertua Rasulullah SAW. Kalau kita baca cerita Huyai bin Akhtab, bagaimana cintanya dia kepada anaknya Sofia binti Huyai. Huyai bin Akhtab ini pada saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ceritanya Sofia, bapakku pagi hari itu pergi, pagi-pagi sekali udah keluar meninggalkan perkampungan Bani Nadir menuju ke kota Madinah.
menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dari pagi sampai malam. Ceritanya Sofia, bapak sama pamanku berdua, Abu Yasir kalau nggak salah namanya, kalau ngelihat aku digendong mesti sama mereka. Tapi hari itu aku datang menyambut mereka, mereka dingin. Terjadi obrolan di antara mereka berdua. Ahu, benar dia itu Nabi yang ada dalam kitab-kitab kita. Yahudi kenapa hijrah ke kota Madinah? Nunggu Nabi Muhammad SAW. Cuma ternyata Nabinya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Maka tanyalah Abu Yasir sama Huyai. Ahu. Nah, betul dia. Kemudian engkau akan berbuat apa? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu mahayin. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Maka Banu Nadir ketika diusir, sebagian berangkat ke Khaybar, sebagian berangkat ke Syam. Ke Syam, ke Palestina sana. Atau ke Adri'at, nama tempatnya. Huyai tetap sakit hati. Memang dia sudah berkeinginan untuk memusuhi walaupun dia tahu dengan kebenaran. Maka Huyai bin Akhtab menjadi tokoh, menjadi otak pembuatan pasukan koalisi. Mereka datang ke kota Mekah, bawa orang-orang terpercaya untuk mengajak Quraisy menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi nggak mampu untuk menghadapi. Yahudi ini nggak mampu, dia mesti pakai tangan orang. 3 kabilah besar di kota Madinah. Yang pertama Banu Qainuqa, itu yang paling kuat, yang mereka ahli senjata. Mereka kemudian diusir dari kota Madinah. Kemudian Banu Nadir, yang terakhir nih, nanti Banu Quraidah, yang paling lama bisa menjaga perjanjian. Tapi ternyata mereka berkhianat juga pada akhirnya. Mereka datang ngajak Quraisy, nyampaikan maksud mereka, dan Quraisy juga punya sakit hati. Jadi ini barisan sakit hati. Ada orang Madinah yang bernama Abu Amir Al-Fasiq, itu termasuk barisan sakit hati. Sakit hati gimana? Hasad. Orang kalau sudah hasad, sudah iri, sudah dengki, nggak ada kebaikan orang lain. Kita tahu bagaimana hasad membuat iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita mendengar cerita bagaimana hasad membuat Qabil membunuh Habil. Dan kita juga membaca cerita Nabi Yusuf, bagaimana hasad saudara-saudaranya membuat mereka membuang Nabi Yusuf dan mau membunuhnya. Ini bahaya sakit hati. Maka tolonglah menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjaga hatinya, untuk tidak hasad, untuk tidak iri dan dengki. Karena di antara hukuman buat orang yang iri, sulit mendapatkan petunjuk. Ditutup pintu taufik buat dia. Karena dia menolak kebenaran gara-gara hasad. Dia tahu gitu, dia tahu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan.